Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Fauziatur Rahmah dari Prodi Tasawuf Psikoterapi dengan NIM 3933602720 akan menjawab soal UTS pada mata kuliah ilmu tasawuf. Baik, memasuki soal pertama, yaitu jelaskan pengertian tasawuf secara terminologi dan etimologi. Pengertian tasawuf secara etimologi, tasawuf dapat diartikan sebagai suf barisan, suf kain wol, hingga ke bahasa Yunani sopos atau hikmat. Ada juga yang memberikan arti asufah atau menggambarkan keadaan orang-orang yang rela mencurahkan jiwa raganya, harta benda, dan bahkan segala-galanya hanya untuk Allah Ta'ala saja dan selalu setia mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kemudian, secara terminologi, tasawuf merupakan suatu ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang selama-lamanya. Baik, soal yang kedua yaitu jelaskan objek, sumber, dan dasar-dasar ilmu tasawuf. Objek ilmu tasawuf ada pada hati atau jiwa manusia. Sumbernya ada di dalam Al-Quran, hadis, ijtihad para ulama. Dasar-dasar ilmu tasawuf itu terdapat di dalam Quran surat Al-A'la ayat 14 dan juga 15 yang berbunyi qad aflaha man tazakka, yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Wa dzakara isma rabbih fasholla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Di dalam ayat ini dijelaskan sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman kepada Allah secara hakiki, membersihkan diri dari segala dosa. Kemudian pada ayat 15 dan selalu mengingat nama Tuhannya setiap waktu, baik lapang maupun sempit, selalu dia menunaikan sholat dengan khusyuk dan sempurna sebagai tanda penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 301 yang berbunyi man arafa nafsuhu faqad afara rabbuhu, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya sendiri maka akan mengenal Tuhannya. Baik, memasuki soal nomor 3 yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya tasawuf. Berikut sejarah perkembangannya. Faktor dan sejarah tasawuf. Sejarah lahirnya tasawuf tidak lepas dari berbagai faktor. Di antara beberapa faktor tersebut antara lain faktor ajaran agama Islam sebagaimana terkandung di dalam kedua sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adanya rasa khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, reaksi kerohanian kaum muslimin terhadap sistem sosial, politik, dan ekonomi di kalangan umat. Adanya ajaran Islam yang bersifat batiniah yang bertujuan membersihkan jiwa. Dan yang terakhir, reaksi terhadap fikih dan ilmu kalam. Sejarah tasawuf. Pada masa Rasulullah SAW belum dikenal istilah tasawuf. Kata tasawuf dan sufi belum dikenal pada masa awal Islam. Namun tanda-tanda sufi dan ilmu kesufian itu sudah ada. Meskipun nama sufi dan tasawuf sendiri belum muncul, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, dan lain sebagainya. Tasawuf baru dimulai pada pertengahan abad 3 Hijriah oleh Abu Hashim Al-Kufi 250 Hijriah dengan meletakkan Al-Sufi di belakang namanya menjadi Abu Hashim Al-Sufi. Dalam Islam, sebelum perkembangannya tasawuf terlebih dahulu muncul apa yang dinamakan zuhud. Zuhud sendiri muncul pada abad 1 dan awal abad 2 Hijriah. Menurut para ahli, zuhud adalah fase yang mendahului tasawuf karena perihal yang penting bagi seorang sufi adalah zuhud.
Zuhud adalah keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Sebelum menjadi seorang sufi, terlebih dahulu harus menjadi seorang zahid, barulah menjadi sufi. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara maqamat dan ahwal serta macam-macam tingkatan keduanya dan pengertiannya. Ahwal dan maqamat. Pengertian ahwal: keadaan yang menyeliputi kalbu yang diciptakan sebagai hak prerogatif Allah dalam hati manusia, tanpa sang sufi meminta atau mampu menolak keadaan itu apabila datang dan mempertahankan apabila pergi. Sedangkan maqamat, tingkatan seseorang hamba di hadapan Tuhannya dalam hal ibadah dan latihan-latihan jiwa yang dilakukan. Macam-macam tingkatan ahwal: taubat, warok, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Sedangkan maqamat memiliki tingkatan taubat, syukur, mahabbah atau cinta, zuhud, khauf, hakikat, sabar, ridho dan tawakal, serta makrifat. Perbedaan ahwal. Ahwal yaitu suatu kondisi jiwa yang diberikan Allah kepada seorang hamba tanpa harus dilakukan suatu latihan oleh hamba tersebut. Sedangkan maqamat adalah hasil usaha manusia untuk mencapai tingkat tertinggi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, soal yang terakhir yaitu jelaskan pengertian dan konsep zuhud dalam tasawuf. Zuhud merupakan suatu sikap atau pola hidup dengan jalan meninggalkan dan menjauhkan diri dari kesenangan dunia dalam rangka segenap pikiran dan tingkah laku untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Karena dunia dipandang dapat menjauhkan seseorang hamba dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Tingkatan-tingkatan dalam zuhud itu ada 3. Yang pertama, seseorang yang zuhud terhadap dunia meskipun ia menginginkannya dan hati condong kepadanya. Dia menahan dan memerangi perasaan tersebut. Inilah yang dinamakan mutazahid atau orang yang berusaha zuhud. Yang kedua, orang yang meninggalkan dunia dengan kemauan sendiri atau tanpa berperang dengan perasaan cinta dunia, karena dunia dianggapnya lebih hina dibandingkan dengan sesuatu yang ia inginkan. Ia zuhud terhadap dunia karena melihat akhirat seperti seseorang yang meninggalkan keuntungan 1 dirham demi memperoleh 2 dirham. 3. Orang yang zuhud atau meninggalkan dunia atas kemauannya atau pilihannya sendiri dan ia tidak menganggap dirinya telah meninggalkan sesuatu yang berharga. Dia ialah seperti orang yang meninggalkan tembikar untuk mendapatkan mutiara. Sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.